Tabea, Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi, bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap semua kita dalam keadaan yang baik, dan saya yakin itu terjadi bagi kita semuanya. Mari hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan di program Tabea ini untuk menguatkan iman percaya kita. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu yang Tuhan berkati yang ada di rumah. Ada sebuah kisah nyata yang ada di dunia ini dari seorang bernama Howard Schultz, ya. Semua kita yang suka kopi tahu dengan yang namanya Starbucks, ya. Dan Howard Schultz adalah seorang CEO dari Starbucks tersebut. Latar belakang keluarganya, dia dari latar belakang keluarga yang sederhana, bahkan dari keluarga mantan prajurit Angkatan Darat Amerika Serikat, dan ayahnya hanya seorang pengemudi truk. Pada usia 12 tahun dia sudah belajar untuk kerja keras. Dan kemudian pada tahun 2000 dia sempat mengundurkan diri juga dari CEO Starbucks. Tapi 8 tahun kemudian dia kembali lagi dan dia memimpin perusahaan kedai kopi tersebut. Lalu kedai itu kopi tersebut mulai berkembang di seluruh dunia. Bahkan lebih dari 72 negara yang ada di belahan dunia ini terdapat Starbucks. Dalam kisahnya, dalam biografinya, dia menuliskan bahwa pada usia dini ibu saya memberi saya perasaan bahwa segala sesuatu mungkin terjadi dan saya percaya akan hal itu, kata Howard Schultz. Dia berkata bahwa ibunya memberikan dia perasaan segala sesuatu mungkin terjadi dan dia percaya. Lalu kemudian di Kompas.com pada tanggal 25 bulan 10 tahun 2019, maka di Kompas.com itu menuliskan juga kunci sukses mantan CEO Starbucks melawan keraguan diri. Di tulisan itu berkata dia punya satu sifat yang membedakannya dengan orang lain. Satu-satunya perbedaannya dengan kebanyakan orang adalah terus berjuang melawan keraguan diri dan berani melompat lebih dulu. Ini sifat yang dia punya, yang membuat dia menjadi orang yang sukses yang luar biasa. Bahkan pada tahun 2006 dia sempat menduduki peringkat 359 di daftar 400 orang terkaya di Amerika Serikat menurut majalah ternama Forbes, ya. Dan 7 tahun kemudian dia menduduki peringkat 311. Luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Howard Schultz bukan berarti tidak pernah mengalami keadaan krisis, keadaan yang menakutkan. Dia pernah mengalaminya, bahkan dia juga pernah mengalami keputusasaan dan nyaris menyerah. Sekali lagi nyaris menyerah. Suatu ketika dia diundang di dalam acara yang dirilis oleh Huffington Post yang bertajuk Talk to Me. Di sana Howard Schultz bercerita dengan anaknya Jordan Schultz. Dia menceritakan bagaimana perjuangannya dia, dan dia mengajarkan kepada anaknya supaya anaknya itu juga tidak takut dan tidak menyerah. Harus punya keberanian, tidak menyerah, harus bertindak. Sebagai orang tua, dia bersedia untuk membantu anaknya, tapi dia berkata kepada anaknya supaya tidak takut dan tidak menyerah. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang sama juga firman Tuhan sudah mengajarkan kita. Apa yang dialami oleh Howard Schultz sebenarnya itu pun bisa kita alami, di mana kita bisa keluar dari masa-masa krisis, dari masa-masa yang menakutkan dan menjadi orang-orang yang sukses, di mana Tuhan sudah mengajarkan kepada kita. Tapi kadangkala kita ini yang tidak memperhatikannya, atau kadangkala kita mengabaikannya. Tapi mari hari ini kita kembali belajar bersama-sama dalam firman Tuhan supaya tidak menjadi orang yang menyerah ketika mengalami keraguan diri, ketakutan, kecemasan, putus asa. Kita tidak menyerah. Kita belajar hari ini, don't give up, jangan menyerah. Ya, sekali lagi, don't give up, jangan menyerah. Di dalam Mazmur pasal 31 ayat 10 sampai 14. Raja Daud menceritakan kisahnya di dalam firman Tuhan. Dia berkata ayat 10 sampai ayat 14. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati menggidaplah mataku, merana jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku mulai merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, dan
telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Ini keadaan situasi yang dihadapi oleh Raja Daud. Dia berkata bahwa dia sudah mengalami keadaan yang sangat sesak. Hatinya menjadi sakit. Bahkan jiwanya, tubuhnya merana. Dia berkata hidupnya habis dalam duka dan keluh kesah. Kekuatannya mulai merosot. Sengsara yang dia alami membuat dia tulang-tulangnya menjadi lemah. Bahkan dia berkata musuhnya mencela dia, ya. Musuh-musuhnya mencela dia dan dia menakutkan bagi tetangga-tetangganya, bahkan kekejutan bagi kenalan-kenalannya. Ketika mereka bertemu di jalan, mereka akan menyeberang, lari daripada dia karena bagi mereka sesuatu yang mengejutkan. Dan kemudian dia berkata dia juga sudah hilang dari ingatan, seperti orang mati dan seperti barang yang pecah. Ada kegentaran yang dia dengar dari teman-temannya, dari orang-orang di sekitarnya berbisik-bisik bahwa mereka ingin mencabut nyawanya. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat 13 jika Bapak Ibu Saudara sekalian baca dalam terjemahan ESV, dikatakan sana terror on every side. Dia diteror dari semua sisi. Dari semua sisi dia sangat ketakutan. Iya. Ini kondisi yang dialami oleh Raja Daud. Nah, mungkin kondisi ini pun yang seperti yang kita alami. Kita rasa takut, kita rasa cemas, bahkan kita mulai merasa lemah, bahkan kita merasa bahwa kita ini seperti orang-orang yang sudah mengalami seperti kematian, ya. Kita diteror, dengar berita A, dengar berita B, di sana mati, di sana mati. Kita rasanya terteror, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tetapi perhatikan baik, seorang Daud mengalami hal yang luar biasa. Di ayatnya yang ke-14, apa yang Daud lakukan di ayat 14? Dia berkata, tetapi aku kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata engkaulah Allahku. Bahasa Indonesia Raya berkata, tetapi aku berharap padamu ya Tuhan, sebab engkaulah Allahku. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah situasi yang penuh teror, yang penuh keadaan yang menakutkan, yang membuat dia lemah dan sengsara, dia berkata tetapi aku. Ini ada sebuah tindakan untuk berjuang melawan keadaan tersebut. Makanya dia berkata, tetapi aku. Dalam kondisi itu dia berkata, tetapi aku. Apa yang dia lakukan? Dia percaya kepada Tuhan karena dia berharap kepada Tuhan. Dia percaya karena dia berharap kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika dia berharap? Dia tidak menyerah, tapi dia percaya kepada Tuhan. Ayat yang ke-22 berkata, terpujilah Tuhan, sebab kasih-Nya ditunjukkannya kepadaku, kata Daud, dengan ajaib pada waktu kesesakan. Bahasa Indonesia berkata, terpujilah Tuhan, sangat mengagumkan kasih-Nya bagiku waktu aku dikepung dan diserang. Teror, dikepung dan diserang. Kita rasa-rasanya dikepung dengan masalah-masalah yang ada. Kita rasa-rasanya diserang. Tapi coba seperti Raja Daud, lakukan dengan iman. Ketika dia berharap Tuhan, dia percaya. Maka ayat 22 dia berkata, Tuhan menunjukkan kasih setia-Nya dengan ajaib. Dengan ajaib amazing. Dengan ajaib sangat mengagumkan. Tuhan menunjukkan dengan ajaib. Karena itu jemaat yang dikasih dalam Tuhan, seberapa ibu yang Tuhan sayangi, yang Tuhan berkati. Mungkin hari-hari ini Anda merasa seperti diteror dari segala sisi. Dari pribadi, dari keluarga, dari pekerjaan, dari profesi Anda. Rasanya Anda takut, lemah dan sebagainya. Tapi saya mau berkata seperti Raja Daud sampaikan, waktu dia itu percaya berharap kepada Tuhan, Tuhan adakan tanda yang ajaib bagi dia. Tanda yang ajaib. Wah, keajaiban dialami. Sesuatu yang gak masuk akal tapi terjadi. Ya, jadi karena itu Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saudara dan saya dalam keadaan yang krisis, diteror dari segala sisi, kita berharap dan percaya kepada Tuhan. Saya mau berkata, don't give up. Jangan menyerah. Karena bagi orang yang berharap Tuhan, dalam segala kesesakan ada tanda ajaib. Sekali lagi, jangan menyerah. Ada keajaiban bagi orang yang berharap Tuhan dalam kesesakan. Jangan menyerah. Di dalam ayat yang ke-25 dikatakan di sana, Raja Daud menuliskan di sana, firman Tuhan berkata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Jika Bapak, Ibu, Saudara dan saya berharap kepada Tuhan,
diperintahkan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Kita diperintah untuk apa? Menguatkan hati kita, meneguhkan hati kita. The Message Bible berkata, be brave, be strong, don't give up. Kalau kita berani, kita kuat, kita tidak akan menyerah. Karena itu, tugas kita adalah bagaimana kita sekarang mulai menguatkan hati kita. Kita menjadi berani. Terjemahan Mil berkata, jadilah kuat, maka Dia akan menguatkan hatimu. Hai semua orang yang berlindung kepada Tuhan, diperintahkan kita jadi kuat dulu, baru Tuhan akan menguatkan kita. King James juga berkata di sana, King James Version juga berkata demikian, be of good courage and He shall strengthen your heart. Kita disuruh menjadi kuat dulu, menjadi berani, kuat, baru Tuhan akan menguatkan kita. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu yang Tuhan sayangi, dalam kondisi ini yang rasa-rasanya menakutkan bagi kita, sepertinya kita dikepung dan diserang, tugas kita adalah menguatkan hati kita supaya menjadi berani. Karena itu kita harus bertindak. Katakan bertindak. Bertindak, kita harus bertindak. Nah, kita lihat tindakan-tindakan menguatkan hati yang berharap kepada Tuhan. Tindakan apa yang Daud lakukan? Yang pertama, dia bertindak apa? Berkata-kata, menyatakan atau deklarasikan, mendeklarasikan dengan imannya Tuhan sebagai Allah. Sekali lagi, yang pertama, tindakannya adalah berkata-kata, menyatakan atau mendeklarasikan dengan iman Tuhan sebagai Allah. Ayat 14 dia berkata begini, tetapi aku kepadamu aku percaya ya Tuhan, aku berkata Engkaulah Allahku. New English Translation berkata, but I trust in you, O Lord, I declare you are my God. Dia mendeklarasikan, ya. But I had faith in you, O Lord, I said. Terjemahan BBA. Jadi orang yang berharap kepada Tuhan, berharap Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, dan berharap kepada Tuhan, orang itu harus berkata, mendeklarasikan, membuat sebuah pernyataan. Deklarasi itu pernyataan yang tegas. Harus tegas, gak bisa bimbang, gak bisa bingung. Tapi ketika kita bertindak dengan tegas, kita deklarasikan iman kita dengan tegas bahwa Tuhan itu Allah kita. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu yang Tuhan sayangi, yang Tuhan berkati, Daud sempat mengalami yang namanya kehidupan dalam prasangka. Ayat yang ke-23 dia berkata begini, aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu, tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Dia sempat mengalami sesuatu yang membingungkan, sesuatu yang menjadikan dia I panik, kata terjemahan Message Bible. Dia berkata, aku panik, I panik. Dia sempat panik. Kenapa dia panik? Karena dia hidup dalam prasangka. Dia menyangka dia sudah terbuang dari hadapan mata Tuhan. Itu yang dia sangka. Tapi sesungguhnya, realnya, kenyataannya tidak. Apa yang membuat saudara dan saya sering panik hari-hari ini? Membuat kita takut, yang membuat kita bingung. Karena kita hidup dengan prasangkanya kita. Kita menyangka dalam situasi ini gak ada pertolongan Tuhan. Kita menyangka dalam situasi ini gak ada mujizat Tuhan. Kita menyangka dalam situasi ini gak ada keajaiban Tuhan. Kita menyangka dan kita menyangka dan kita menyangka kalau gak ada ibadah di gereja lagi, wah bagaimana hidup saya. Kita menyangka, waduh kalau ini terus berlanjut bagaimana kehidupan, pekerjaan, usaha saya gimana. Prasangka-prasangka itulah yang membuat kita menjadi bingung dan takut. Yang membuat kita khawatir. Tapi bagi orang yang berharap kepada Tuhan, Raja Daud berkata, sesungguhnya dia melihat yang kenyataannya. Dia mulai tinggalkan prasangkanya tersebut. Makanya dia percaya. Dia berharap kepada Tuhan dan dia deklarasikan imannya. Tegas. Jangan bingung, jangan bimbang. Karena itu saya berharap di tengah-tengah situasi yang seperti ini, Bapak Ibu jangan bingung, jangan bimbang, tapi mulai mengambil tindakan tegas. Deklarasikan bahwa Anda, saudara dan saya tidak hidup dengan prasangka-prasangka lagi. Tapi dengan iman, iman itu tegas. Di mana kita berkata Tuhan itu Allah kita. Mulai berkata-kata, deklarasikan ini harus dengan berkata-kata Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu diam, masker bisa menutup mulut kita. Tapi kita harus terus berkata-kata. Berkata-kata apa? Berkata-kata kepada jiwa kita bahwa Tuhan itu Allah kita. Saya ingat kalau kita
melakukan pelayanan pelepasan ke orang-orang yang mengalami kerasukan. Kita tidak menyebut nama si A, nama si B. Kita tidak menyebut nama siapapun juga. Yang kita sebut hanya nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, roh yang bukan daripada Tuhan, kuasa kegelapan, roh jahat, pergi. Dan itu terjadi. Ya, kenapa? Karena kita berkata-kata, memperkatakan nama Tuhan, dan kuasa kegelapan itu, roh jahat itu pergi. Betapa hebatnya nama Tuhan kita. Apalagi cuma hanya dengan situasi yang terjadi seperti ini. Anda harus percaya, memperkatakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan itu, dalam nama Yesus itu ada kuasa yang hebat, powerful, kuasa yang luar biasa. Dan ketika Anda berkata itu, situasi ini akan berubah. Karena itu hari-hari ini masker bisa menutup mulut kita, tapi tidak bisa membuat kita berhenti berkata-kata Tuhan Yesus hebat, dahsyat dan luar biasa. Raja Daud ketika mengalami yang namanya keadaan tertekan, dia berkata kepada jiwanya. Dalam Mazmur pasal 42 ayat yang ke-6 dia berkata, "Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Dia berkata kepada jiwanya. Kita disuruh pakai masker karena membatasi kita bercakap-cakap dengan orang. Tapi saya mau berkata seperti yang Raja Daud lakukan. Kita bisa berkata kepada diri kita, kepada jiwa kita, "Mengapa engkau tertekan jiwaku? Mengapa engkau gelisah dalam diriku, hai jiwaku? Hayo berharap lagi kepada Allah." Berkata-kata kepada jiwa kita. Seperti Anda lihat di cermin. Cari cermin, Anda lihat wajah Anda. Mungkin Anda akan tahu seperti apa wajah Anda. Mungkin sedih, murung, atau takut. Anda akan lihat di cermin. Tunjuk bayanganmu yang ada di cermin tersebut dan berkata, "Hai jiwaku, bangkitlah, bangunlah, jangan bersedih, berharap kepada Tuhan." Perkatakan dengan iman. Saya ingat dulu waktu masih sekolah, dosen mengajar bagaimana cara berkhotbah yang baik. Salah satunya berkata, kamu mengkhotbahkan dirimu di depan cermin untuk memperbaiki mana yang salah, mana yang tidak baik. Begitu juga kan ibu-ibu, kaum wanita, ketika mereka ingin mendandani wajah mereka kelihatan cantik, mereka pasti cari cermin, mereka butuh cermin. Dan mereka akan melihat di mana garis alisnya yang kurang bagus diperbaiki, ya kan? Kemudian pipinya supaya menjadi bagus, menjadi baik. Coba hari-hari ini pun kita melihat di cermin, kita melihat wajah kita. Apakah wajah kita gelisah, takut, khawatir, dan mulai perbaiki. Perbaiki, katakan kepada wajahmu yang ada di cermin itu, katakan kepada jiwamu, "Ayo, bangunlah, bangkitlah, berharap kepada Tuhan." Saya yakin dan percaya ketika Anda mulai berkata-kata, mendeklarasikan iman Anda, maka segala sesuatu situasi ini akan berubah. Saya mengajak kita bersama-sama, jangan hidup dengan prasangka lagi, tapi mulai mendeklarasikan iman kita dengan berkata-kata. Orang yang beriman tidak lagi hidup dengan prasangkanya. Sekali lagi, orang yang beriman tidak lagi hidup dengan prasangkanya, prasangka, dan prasangka. Tapi orang itu mulai mendeklarasikan imannya kepada Tuhan. Saya mengajak hari ini, mari kita sama-sama seperti Raja Daud, mendeklarasikan iman kita. Berkata-kata, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu hebat, Tuhan itu dahsyat, penolong kita, gunung batu kita, perlindungan kita. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian ingat kisah tentang bangsa Israel meruntuhkan tembok Yeriko. Mereka disuruh mengelilinginya, ya. 6 hari mereka disuruh berdiam. Tapi pada hari yang ketujuh, ya, hari yang ketujuh mereka disuruh bersorak-sorai. Ketika mereka mengelilingi, pada terakhir kali mereka disuruh bersorak-sorai. Waktu mereka bersorak-sorai, tembok itu mulai runtuh. Secara logika manusia kan gak masuk akal. Masa tembok bisa runtuh dengan sorak-sorai? Tapi itu yang Tuhan kerjakan. Mungkin ketika Anda dengar firman ini pun Anda berkata, waduh, kok bisa ya saya berkata-kata bahwa Tuhan itu Allah, Tuhan itu Raja, Tuhan hebat. Bisa ya? Bisa ketakutan saya runtuh? Bisa ya kekhawatiran saya runtuh? Bisa ya kecemasan saya runtuh? Bahkan tembok-tembok krisis ini bisa runtuh. Saya mau berkata seperti Howard Schultz berkata, ketika ibunya berkata semuanya mungkin dan dia percaya itu terjadi. Begitu juga dengan firman Tuhan. Anda percaya melakukannya, saya yakin juga Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Tembok ketakutan Anda, kekhawatiran Anda, kecemasan Anda akan diruntuhkan.
Tembok masalah kita selama ini akan diruntuhkan. Karena itu saya mengajak kita bersama-sama mendeklarasikan iman kita. Dan deklarasi itu harus dengan suara keras dan lantang. Seperti bangsa Israel bersorak dan meruntuhkan tembok Yeriko, ya. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, mari bersama saya mengajak kita deklarasikan iman kita saat ini. Ikut saya, Bapak Ibu di rumah ikut saya. Katakan bersama saya, hai jiwaku, bangunlah, tenanglah, jadilah kuat. Karena Tuhan Yesus Kristus adalah Allahku, penyelamatku. Sekali lagi, deklarasikan dengan suara yang kuat, yang kencang, ya, dengan iman. Hai jiwaku, bangunlah, tenanglah, jadilah kuat. Karena Tuhan Yesus Kristus adalah Allahku, penyelamatku. Saya akan percaya Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Yang kedua, tindakan yang kedua yang dilakukan oleh Raja Daud adalah di ayat yang ke-15, yaitu percaya nasib kita di tangan Tuhan. Ya, percaya nasib kita di tangan Tuhan. Ayat 15 berkata, masa hidupku ada dalam tanganmu, lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. New English Translation berkata, you determine my destiny. Dia berkata bahwa Tuhan, engkau yang menentukan nasibku, takdirku, untungku, engkau yang menentukannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita percaya nasib kita ada di tangan Tuhan, maka kita tidak akan takut. Nasib kita tidak ditentukan oleh yang namanya virus ini. Virus ini tidak menentukan nasib kita. Coba Bapak Ibu lihat, apakah semua yang kena virus lalu kemudian nasibnya mati? Ada begitu banyak yang hidup, ada begitu banyak yang selamat. Ya, virus ini tidak menentukan nasib seseorang itu mati semuanya, tidak. Nasib itu ada di tangan Tuhan. Tuhan yang menentukan nasib kita. Kalau Tuhan sudah menentukan, oh si A diizinkan kena virus dan mati, itu karena Tuhan yang sudah mengizinkannya. Ya, kalau Tuhan berkata si A kena tapi tidak mati, orang itu juga tidak akan mati. Kalau Tuhan berkata si B tidak kena tetap hidup, orang itu pun tetap hidup. Dalam kondisi ekonomi yang ada, kalau Tuhan berkata tetap kondisi ini terjadi, tapi aku memelihara engkau, itu pun akan terjadi. Karena itu harus yakin hari-hari ini, percaya nasib kita bukan ditentukan oleh dunia ini, bukan ditentukan oleh manusia, bukan ditentukan oleh virus corona, tapi nasib kita ada di tangan Tuhan kita yang maha kuasa, yang ajaib itu. Yakin itu Bapak Ibu, nasib kita ada di tangan Tuhan. Daud tidak berkata nasibnya ada di sekeliling musuh-musuhnya. Dia sudah dikepung, sudah diserang, tapi dia berkata nasibnya bukan di tangan mereka, nasibnya di tangan Tuhan. Sehingga di ayat yang ke-6 dikatakan sana, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku, Engkau membebaskan aku ya Tuhan Allah yang setia. Dia melakukan dengan imannya, dia menyerahkan nyawanya, spiritnya, rohnya, kehidupannya, life-nya diserahkan kepada Tuhan. Karena dia tahu kalau nasibnya di tangan Tuhan, Tuhan itu Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang sanggup menolong dia, Tuhan yang sanggup menyelamatkan dia, Tuhan yang sanggup melindungi dia. Karena itu jemaat yang dikasih Tuhan, hari-hari ini Bapak Ibu yang Tuhan sayang, yang Tuhan berkati, jangan pikirkan, jangan berprasangka nasib kita ada di tangan virus ini. Tapi lihat yang kenyataan, yang pastinya adalah nasib kita ada di tangan Tuhan kita. Katakan amin. Yang ketiga, tindakan yang ketiga dilakukan oleh seorang Raja Daud. Ayat 17, mencari cahaya wajah Tuhan. Ini tindakan yang ketiga. Dikatakan sana, buatlah wajahmu bercahaya atas hamba-Mu, selamatkanlah aku oleh kasih setiamu. Dia mencari cahaya wajah Tuhan. Makanya dia berkata, buatlah wajahmu bercahaya atas hamba-Mu. Ini yang dia cari. Ya, tindakan ketiga supaya dia menjadi kuat, dia mencari cahaya wajah Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca dalam Amsal pasal 16 ayat 15, dikatakan sana, wajah raja yang bercahaya memberi hidup dan kebaikannya seperti awan hujan musim semi. BBA berkata, in the light of the king's face there is life. Di dalam cahaya wajahnya raja ada kehidupan. Kenapa Daud mencari cahaya wajahnya Tuhan? Tuhan itu sebagai raja. Kenapa dia cari cahaya wajah Tuhan? Karena di dalamnya ada kehidupan. Dan karena itu Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, mari kita pun harus belajar mencari cahaya wajah Tuhan. Seperti seorang anak
Ya, anak saya kalau dia melihat wajah saya, dia akan merasa kuat. Ya, waktu dia mengalami kesusahan, dia lihat, bapaknya ada, mamanya ada. Dia lihat orang tuanya, dia langsung merasa kuat. Begitu juga ketika saudara dan saya ketika berharap kepada Tuhan, mulai mengalami kelemahan, kemerosotan, kekuatan, ya, mulai mengalami ketakutan, kekhawatiran. Ayo saya ajak, cari wajahnya Tuhan. Jangan cari wajah si A, si B, si C. Jangan cari wajah mereka, cari wajahnya Tuhan. Dan ketika kita mencari wajah Tuhan, kita mungkin bertanya, bagaimana saya bisa memandang wajahnya Tuhan? Dan Anda berpikir, wah nanti bertanya kepada orang-orang yang punya karunia penglihatan. Kepada orang-orang yang kelihatannya sangat rohani dan bisa melihat wajah Tuhan. Saya mau berkata, wajah Tuhan bisa kita lihat. Rupa Tuhan bisa kita lihat. Di mana kita melihatnya? Mazmur pasal 17 ayat yang ke-15 berkata, tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Daud berkata, dalam kebenaran akan kupandang wajahmu. Dalam kebenaran akan kupandang wajahmu. Makanya Tuhan Yesus berkata, kalau ada orang yang berkata, wajahku ada di tembok A, ada di tembok B, ada di awan, ada di mana saja, Tuhan berkata, enggak ada, di bilik manapun enggak ada. Ternyata wajah Tuhan ada dalam kebenaran. Ada dalam kebenaran, ada dalam kebenaran. Di sanalah wajahnya Tuhan ada. Rupa Tuhan bisa kita pandang di sana, dalam kebenaran. Iya. Kata kebenaran menggunakan kata Ibrani sedek. Sedek itu artinya benar, adil, tepat. Dan di dalam sedek itu ada penyelamatan. Dalam sedek itu ada kelepasan. Di dalam sedek itu ada kemenangan. Di dalam mana? Dalam sedek, dalam kebenaran. Ya. Jadi makanya Raja Daud berkata, aku memandang wajah Tuhan dalam kebenaran, Karena dia tahu dalam kebenaran itu ada penyelamatan, ada kebenaran, ada kemenangan, ada kelepasan. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ayo cari kebenaran. Di dalam kebenaran kita akan memandang rupa Tuhan, wajahnya Tuhan kita akan temukan. Yesus sendiri pernah berkata, akulah jalan dan kebenaran. Yesus adalah kebenaran. Di dalam Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai 5, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam gelap dan kegelapan itu tidak menguasainya. Yesus berkata firman, Dia adalah firman. Firman itu di dalam firman ada hidup dan di hidup itu adalah terang dan kegelapan tidak bisa menguasainya. Karena itu firman adalah kebenaran. Ketika kita ingin memandang wajahnya Tuhan, memandang rupanya Tuhan, baca firman Tuhan, temukan kebenaran dalam firman Tuhan. Firman Tuhan itu kebenaran dan di dalamnya ada rupanya Tuhan. Ya, karena itu Bapak Ibu yang merasa hari-hari ini bagaimana saya bisa melihat wajahnya Tuhan, lalu kemudian berpikir wajah Tuhan seperti A, B, C dan D. Saya mau berkata, kembali kepada firman Tuhan. Dalam kebenaran kita bisa melihat rupa Tuhan. Karena itu jangan percaya lagi orang berkata, dia melihat rupa Tuhan di tembok, di awan dan sebagainya. Yesus sendiri berkata, aku tidak ada di sana. Aku ada dalam kebenaran. Karena Yesus adalah kebenaran. Dan seseorang yang mendapatkan kebenaran, dia akan mendapatkan kekuatan. Mazmur 89 ayat yang ke-16. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Ya, Daud berkata bahwa orang yang hidup dalam cahaya wajah Tuhan adalah orang yang tahu bersorak-sorai. Yang tahu bersuka cita, joyful. Ini orang yang hidup dalam cahaya wajahnya Tuhan. Karena itu jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang Tuhan berkati, yang Tuhan sayangi. Kalau kita mau hidup dalam cahaya wajahnya Tuhan, kita gak bisa terkepung dengan kesedihan, terkepung dengan ketakutan, terkepung dengan yang namanya kekhawatiran. Tapi kita harus mulai bersorak-sorai, bersuka cita. Itu orang hidup di dalam cahaya wajahnya Tuhan. Ya, Tuhan sudah beritahu, firman Tuhan sudah berkata di sana. Karena itu masker bisa menutup mulut kita. Tapi sorak-sorai dalam bibir mulut kita harus terus kita kumandangkan, terus kita nyanyikan. Bahkan hidup kita harus selalu penuh dengan sukacita. Sehingga Raja Daud di dalam Mazmur 31:17 dia berkata, aku akan bersorak-sorak
dan bersuka cita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Dalam kondisi terkepung, diserang, dia berkata, aku akan bersorak-sorai dan bersuka cita. Iya kan? Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu kelihatannya kita dikepung dan diserang kondisi-kondisi sekarang ini. Keadaan yang ada ini membuat kita rasanya gak bisa berbuat apa-apa. Tetapi ikuti firman Tuhan. Dalam kondisi ini pun Anda harus bisa bersorak-sorai, bisa bersuka cita. Karena itu orang yang hidup di dalam cahaya wajahnya Tuhan. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi orang yang berharap Tuhan, masih ada mujizat, masih ada keajaiban akan Tuhan tunjukkan. Kuatkan hatimu, teguhkan hatimu, jadilah berani. Ya, tindakan yang pertama, mulai memperkatakan, mendeklarasikan imanmu. Katakan setiap hari perkatakan, setiap saat perkatakan, Tuhan Allahku, Tuhan Juru Selamatku, Tuhan Penyelamatku, Tuhan Pelindungku, Tuhan Penolong. Perkatakan itu setiap hari, supaya kita hatinya menjadi kuat. Yang kedua, yakin dan percaya nasib kita ada di tangan Tuhan. Nasib kita di tangan Tuhan. Sekali nasib kita di tangan, itu harus kita imani, harus kita yakin. Dan yang ketiga, firman Tuhan berkata, carilah wajahnya Tuhan, cahaya wajahnya. Di mana kita mencarinya? Dalam kebenaran firman. Karena itu hari-hari ini carilah firman Tuhan, carilah kebenarannya, dan selalu hidup dengan sorak-sorai, dengan sukacita. Maka saya mau berkata seperti firman Tuhan katakan, don't give up. Jangan menyerah, tetap berharap Tuhan. Sekali lagi, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan bernyerah. Tuhan ada beserta kita. Tapi